Assalamualaikum. Baik. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, semangat ya. Kita pembelajaran hari ini mudah-mudahan kita semuanya berikan kesehatan, sehat walafiat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita untuk hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa nanti yang insya Allah akan dipimpin oleh Janet. Ya, silakan Janet untuk memimpin doa biar supaya kita semuanya lebih barokah dan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Janet yang sudah memimpin doa untuk hari ini pembelajaran kita. Bapak akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Ya, kita absen. Adifa Serana Friera, Alia Kamila Adriani, Anggun Akila, Akifah Raisya, Astifani Raihana, Ayu Almira, Kalista Valeri Antika. Ya, lagi sakit ya? Ya. Kita doakan mudah-mudahan Kalista disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Ya, kita lanjut. Zakira Fadia Aiman, Zakiyah Ataya, Gadis Daviana Ilma. Ya, baik. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Ya, sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita biar belajar kita semangat. Yuk kita keluarkan yel-yelnya, ya, yel-yel biar supaya kita semangat. Ya, sudah hafal ya yel-yelnya? Oke, silakan. Tepuk semangat. Alhamdulillah, semangat semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bapak hari ini akan menerangkan tentang puasa sunnah. Ya, silakan dibuka buku agamanya ya, halaman 134. Ya, tentang puasa sunnah bab yang ke-9 ya. Namun sebelum kita belajar
tentang puasa sunnah, ya alangkah baiknya kita mempelajari dulu yang pekan kemarin. Ya, pekan kemarin itu tentang lingkungan ya, kalau tidak salah ya. Bab yang ke-8 ya. Mungkin anak-anakku sekalian ada yang tahu kemarin tentang lingkungan ya, ada biotik dan abiotik. Silakan, siapa yang mau menerangkan sedikit? Ya, silakan. Ya, berdiri. Ya, apa itu abiotik? Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang punya sesuatu yang tidak seperti tanah, air, dan juga batuan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Tiffany. Sekarang silakan Alia. Ya, tentang biotik ya. Tadi abiotik, Alia biotik ya. Lingkungan biotik adalah tempat di mana hidupnya makhluk hidup, manusia, hewan, dan lain. Masya Allah. Baik, kita lanjut ke bab yang ke-9, yaitu puasa sunnah. Ya, di sini silakan bisa lihat ke depan ya. Bab ke-9 tentang mengamalkan puasa sunnah. Ya. Mengamalkan puasa sunnah tujuannya ialah yang pertama ya, mengamalkan puasa sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan makna puasa sunnah dengan baik dan benar. Ya. Yang ketiga, menjelaskan jenis dan ketentuan puasa sunnah dengan benar. Dan yang keempat, menjelaskan hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Yang kelima, mempraktikkan tata cara pelaksanaan puasa sunnah. Ya, jadi kita hari ini akan mengamalkan puasa sunnah. Apa sih itu puasa sunnah? Kita sering mengamalkan puasa sunnah, ya. Nanti ada puasa sunnah itu yang pertama ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud. Nanti kita akan bahas hari ini, ya. Mungkin anak-anakku sekalian sudah hafal ya tentang puasa sunnah, ya. Ya, konsepnya makna puasa sunnah. Ya, puasa sunnah, kemudian ada jenis puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya, ketentuan puasa sunnah, hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Yang pertama, makna puasa sunnah. Ya, makna puasa sunnah yaitu berasal dari bahasa Arab. Ya, mungkin sudah belajar bahasa Arab ya. Bahasa Arab udah belajar? Udah ya. Nah, puasa itu berasal dari kata asyam. Ya, asyam itu artinya menahan diri. Ya, menahan diri dari apa? Dari lapar dan minum. Sampai apa? Mulai dari terbit fajar sebelum subuh sampai terbenam matahari ya, atau waktu maghrib. Ya, itu puasa menurut bahasa Arab ya. Sedangkan menurut istilah tadi apa? Bahwa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan, minum ya, mulai dari terbit fajar sebelum subuh sampai terbenam matahari waktu maghrib ya. Puasa ya terbagi menjadi 4 ya. Puasa terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama apa? Puasa wajib atau fardu. Yang kedua puasa sunnah. Yang ketiga puasa makruh, yang keempat puasa haram, ya. Puasa wajib
Ya, puasa wajib itu merupakan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan ya oleh umat Islam seluruh dunia ya dengan apa? Dengan syarat tertentu ya. Puasa wajib adalah puasa yang hukumnya wajib, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan itu mendapatkan dosa ya. Boleh ada yang mau mencontohkan puasa wajib ya? Siapa puasa wajib? Coba Milka, puasa wajib apa aja? Puasa di bulan Ramadan ya. Apalagi? Ada lagi? Nah, siapa? Muti. Puasa nadar. Kemudian satu lagi. Ya, puasa kafarat ya. Nah, itu puasa wajib ya, itu wajib. Kita harus kerjakan. Kemarin alhamdulillah bulan kemarin tuh kita sudah melaksanakan sebulan penuh kita puasa wajib. Ya, gitu. Kemudian puasa sunnah. Ya, puasa sunnah itu merupakan puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam sebagai tambahan. Ya, tambahan apa? Tambahan pahala. Ya, kalau nasi harus pakai apa? Lauk, pakai ikan, ya, pakai sayur, pakai apa lagi? Banyak lah. Ya, tuh. Coba, ada yang mau mencontohkan puasa sunnah? Puasa sunnah? Silakan puasa sunnah siapa? Nah, coba. Safa? Puasa Daud? Puasa Senin Kamis? Puasa Syawal. Oke, tuh banyak ya. Kemudian puasa makruh. Ya, puasa makruh ialah merupakan melaksanakan ibadah puasa dengan cara dan waktu yang tidak dianjurkan, yaitu puasa makruh ya. Tidak mendatangkan dosa, hukum pelaksananya adalah makruh, yaitu boleh dikerjakan namun lebih baik ditinggalkan ya. Contohnya seperti apa? Puasa di dalam hari Sabtu ya, Sabtu dan Jumat ya. Nah, itu tidak disunahkan ya, makruh itu puasa. Yang keempat yaitu puasa haram ya. Puasa haram ialah melaksanakan puasa pada waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah haram ya. Puasa antara lain dipuasa di hari raya Idul Fitri. Nah, itu di puasa hari raya Idul Fitri kita tidak diperbolehkan kita berpuasa ya. Ada contoh lagi selain hari raya Idul Fitri? Ada contoh lagi apa? Ya, ayo, ini siapa namanya? Ya, Ataya, coba Ataya. Puasa pada hari Tasyrik apa? Tadi kan Idul Fitri. Yang kedua Idul Adha ya, Idul Adha. Ya, oke. Jadi puasa sunnah itu merupakan ibadah puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu-waktu tertentu sebagai tambahan amalan serta penyempurnaan ibadah wajib lainnya. Jadi tambahan pahala, tambahan kita ibadah yaitu puasa sunnah ya. Jadi rugi kalau kita tidak puasa sunnah ya. Ada dikatakan di dalam hadis, man soma yauman fisabilillah ba'adallahi wajhahu anin nari sab'ina khariqan ya. Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh jarak 70 tahun.
Masya Allah, itu pahalanya sangat luar biasa. Kira-kira kita pahalanya seperti itu mau gak? Mau gak? Ada gak yang pahalanya seperti itu? Coba bayangkan, Masya Allah ya. Alhamdulillah, nih kita sering di sini kita semuanya puasa sunnah Senin Kamis ya. Itu jenis puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya ya. Jenis puasa sunnah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah dicontohkan dan diamalkan ya oleh Rasulullah. Yang pertama puasa Syawal, yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal. Coba kemarin ada yang berpuasa gak di bulan Syawal? Siapa? Ada yang puasa di bulan Syawal kemarin? Oh, alhamdulillah melaksanakan ya 6 hari. Oh, alhamdulillah ya. 6 hari berpuasa, Masya Allah ya. Ya, man soma Ramadan summa atba'u sitan min Syawalin kana qasiyamis dahri. Ya, barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Masya Allah ya. Luar biasa ya, itu pahalanya. Kemudian yang kedua puasa Senin Kamis ya. Puasa Senin Kamis ya, yaitu puasa pada setiap hari Senin dan Kamis ya. Nah, siapa yang sudah berpuasa Senin Kamis? Yang sering? Oh, alhamdulillah ya. Keempat puasa Asyura, yaitu puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram ya. Kita lanjut ya, mungkin puasa Muharram dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Nanti selesai Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, nanti di bulan Muharram kita berpuasa, yaitu di tanggal 10 Muharram. Kemudian yang keenam puasa di pertengahan bulan Komariah, yaitu puasa sunnah yang dikerjakan pada Ayyamul Bid. Ya, apa itu Ayyamul Bid? Yaitu hari-hari putih, yaitu hari yang terang bulan pada malam harinya. Biasanya apa? Kalau kita berpuasa tanggal 13, 14, 15 ya, berturut-turut selama 3 hari. 13, 14, 15 ya. Alhamdulillah kita di sini kita mengamalkan puasa sunnah Nabi Daud ya. Kemudian yang ke-8 puasa Tasu'a, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Muharram dengan tujuan untuk mengiringi pelaksanaan puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram tadi ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, kita bernyanyi bersama-sama ya. Silakan lihat ke depan ya. Bapak dulu, nanti kalian semuanya ya. Perhatikan baik-baik ya. Ayo kawan, mengenal puasa sunnah. Ayo kawan, belajar amalan sunnah. 6 hari puasa di bulan Syawal, itu namanya puasa Syawal. Puasa di tanggal 9 Zulhijjah, itu namanya puasa Arafah. Puasa di tanggal 10 Muharram, itu namanya puasa Asyura. Puasa di hari Senin juga Kamis, itu namanya puasa Senin Kamis. Puasa selang-seling bergantian hari, itu namanya puasa Nabi Daud. Ayo kawan semua, mari diamalkan macam-macam puasa sunnah. Nah, itu ya. Hafal ya? Bisa? Ya, coba ya kita sama-sama. Yuk, biar semangat semuanya. Keluarkan suaranya. Yuk, 1, 2, 3. Ayo. Ayo kawan,
ayo kawan, belajar sunnah. 6 hari puasa di bulan Syawal, itu namanya puasa Syawal. Puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, itu namanya puasa Arafah. Puasa di tanggal 10 Muharram, itu namanya puasa Asyura. Puasa di hari Senin juga Kamis, itu namanya puasa Senin Kamis. Puasa sering pergantian hari, itu namanya puasa Nabi Daud. Ayo kawan semua, mari diamalkan macam-macam puasa sunnah. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Ya, Masya Allah, pada hafal ya. Sekarang coba ada yang hafal gak lagunya? Yang hafal lagunya macam-macam puasa sunnah, coba. Ayo, siapa? Ayo, Tipani. Ayo, Tipani. Siap. Ke depan ya. Ke depan. Ayo mana puasa sunnah. Ayo kawan amalkan sunnah. 6 hari puasa di bulan Syawal, itu namanya puasa Syawal. Puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, itu namanya puasa Arafah. Puasa di tanggal 10 Muharram, itu namanya puasa Asyura. Puasa di hari Senin juga Kamis, itu namanya puasa Senin Kamis. Puasa selang sering pergantian hari, itu namanya puasa Nabi Daud. Ayo kawan semua, mari diamalkan macam-macam puasa sunnah. Masya Allah, alhamdulillah, tepuk tangan. Luar biasa teman kita semuanya ya. Luar biasa tuh, Masya Allah, hafal ya lagunya. Ini semua amalkan ya, macam-macam puasa sunnah. Bapak kasih hadiah ya. Hadiahnya mudah-mudahan bermanfaat dan barokah ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Dikit lagi pembahasannya, ketentuan puasa sunnah ya. Ketentuan puasa sunnah, setiap ibadah yang kita lakukan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mengikuti ketentuan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ya. Yang pertama, syarat sah puasa sunnah ya. Syarat sah puasa sunnah yaitu yang pertama Islam ya. Kita harus beragama Islam ya. Itu puasa sunnah. Kemudian yang kedua mumayyiz ya. Mumayyiz itu ialah anak yang telah dapat membedakan antara hal bermanfaat dan berbahaya bagi diri sendiri. Yang ketiga suci ya. Nah, kita harus dalam keadaan suci ya, tidak dalam keadaan haid atau nifas ya. Kita maksain kita puasa sunnah ketika kita haid, jangan ya. Kita tidak dianjurkan seperti itu ya. Kemudian berpuasa pada waktu yang diperbolehkan ya. Kemudian yang kelima mendapatkan izin dari suami ya. Kalau misalkan kita mau berpuasa ya, itu nanti kalau kita punya suami ya. Kemudian rukun puasa ya. Rukun puasa yaitu yang pertama niat ya. Niat yaitu berniat melaksanakan puasa pada malam harinya ya. Niatnya apa ya? Kalau puasa wajib kemarin apa puasa? Coba bacakan semuanya yuk. Nawaitu
Betul ya. Nah, itu harus ada niat ya, niat di dalam hati kita. Kalau tidak niat ya, itu puasanya tidak sah ya. Meskipun kita niatnya saya lupa niatnya. Boleh pas begitu saya ingatnya pas waktu kita jam 8 misalkan, oh saya tadi nggak niat. Ya udah buru-buru niat ya. Biar supaya puasa kita sah ya. Karena rukun puasa itu adalah wajib gitu ya. Yang kedua yaitu menahan ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan puasa ya. Coba hal-hal yang membatalkan puasa. Kira-kira ada yang tahu apa saja? Ayo. Makan dan minum. Terus apa lagi? Muntah dengan sengaja. Apalagi? Ya? Ya, terus apa lagi? Ya, cukup ya. Alhamdulillah pada apa? Ya. Yang pertama makan dan minum, yang kedua muntah, yang ketiga murtad. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam. Tidak boleh berpuasa ya. Kemudian keluar dari ketentuan ya syarat sah puasa. Yang keempat, tata cara pelaksanaan puasa sunnah, yaitu sama seperti pelaksanaan puasa pada umumnya, seperti puasa di bulan Ramadan. Ya, perbedaannya terletak pada niat saja. Ya, jadi kalau puasa Ramadan kita niatnya nawaitu sauma godin anadai fardhi syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Ya, baik. Ya, tadi niat berpuasa. Ya, kemudian hikmah dan keutamaan puasa sunnah ya. Yang terakhir, hikmah keutamaan puasa sunnah itu yang pertama, penyempurnaan kekurangan ibadah yang wajib ya. Ibadah yang wajib seperti apa ya? Sholat ya, kurang kita sholatnya, sholat sunnahnya ya, rawatibnya ya, ba'diyahnya, qobliyahnya ya, itu. Kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari keutamaan puasa sunnah. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebugaran. Masya Allah ya, yang berpuasa sunnah itu ialah menjaga kesehatan dan kebugaran ya. Yang keempat, menumbuhkan kepedulian sosial. Yang terakhir, menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu pembahasan kita ya, selesai ya. Ya, kesimpulannya silakan nanti kita diskusi ya, diskusi silakan, bangkunya dibagi jadi 3 kelompok ya, silakan. Kita sekarang yang terakhir kita diskusi ya, diskusi. Alhamdulillah kita bagi 3 kelompok ya. Yang pertama yaitu tentang diskusi tata cara puasa ya, dan sebutkan 6 hikmah puasa sunnah ya. Silakan ditulis. Ya, silakan dikerjakan, nanti Bapak akan nilai. Ya, silakan, selamat mengerjakan. Ya, alhamdulillah, silakan diskusinya, bukunya, kertasnya dikumpulkan ya. Nanti akan ada presentasi tentang puasa sunnah ya. Baik, tadi hasil diskusi sangat bagus sekali ya. Sekarang kita hasilnya seperti apa kita presentasikan
hari ini, yaitu untuk mempresentasi, yaitu Akifah yang akan membacakan. Silakan Akifah. Macam-macam puasa sunnah ya. Oh iya. Berdasarkan hasil diskusi kami, puasa sunnah itu sebenarnya ada banyak, tapi yang saya sebutkan itu hanya beberapa saja. Contohnya seperti puasa Nabi Daud, puasa Syawal yang dilaksanakan setelah puasa Ramadan, terus puasa Senin Kamis, sama puasa Masua kalau nggak salah namanya ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Tadi sudah mendengarkan ya macam-macam tentang puasa sunnah yang tadi sudah dibacakan oleh Akifah. Terima kasih Akifah ya. Bapak kasih pulpen ya, berkah. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih. Yang kedua yaitu Alia yang akan mempresentasikan ya kesimpulan belajar hari ini ya tentang hikmah puasa. Hikmah puasa sunnah yang pertama adalah mendapat pahala. Yang kedua adalah doa orang yang berpuasa tidak akan tertolak. Yang ketiga adalah dijauhi dari neraka dan masuk surga lewat pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Alhamdulillah, terima kasih Alia sudah membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini ya, Masya Allah, tentang puasa sunnah ya, yaitu tadi presentasinya luar biasa, sangat bagus sekali ya. Bapak akan kasih hadiah yaitu pulpen ya. Semoga berkah dan manfaat ya. Silakan kembali lagi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian pembahasan tentang puasa sunnah. Alhamdulillah tadi sudah Bapak jelaskan tentang puasa sunnah. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Insya Allah doa ini akan dipimpin oleh Saudari Janet. Silakan Janet untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudari Janet yang sudah memimpin doanya. Sekian pembelajaran dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.